Noviro, nomor absen 26 dari kelas 10 akuntansi 4. Dan saya Zara Layatu Noviro dari kelas akuntansi 4 nomor absen 34. Kakak boleh kenalan nggak kak? Boleh. Halo, nama aku Rika Rahma Maulida, absen 3 dari kelas 10 akuntansi 4. Halo, nama aku Faida Zulawati, nomor absen 8 dari 10 angka akuntansi 4. Nama saya Fernita Evelyn, nomor absen 29 dari 10 akuntansi 4. Halo, nama saya Sheila Natasha Almeida dari 10 akuntansi 4 dari absen 15. Halo, perkenalkan nama saya Saskia Aura Putri, nomor absen 12 dari 10 AK 4. Halo, nama aku Syarani Alfasudiani dari nomor absen 22 kelas 10 akuntansi 4. Hai, nama aku Yusuf Nasari dari 10 angka 4, nomor absen 32. Terima kasih. Halo guys, di sini kembali aku sama Tiara Aung Noviro. Di sini aku akan mengelilingi di sekolahan SMKN Negeri 1 Jombang. Oke, kita jalan dulu ya. Ada siswa nih, katanya yuk. Bagaimana sih cara kita mendapatkan informasi dalam demokrasi? Dalam proses demokrasi, informasi tentang proses demokrasi dapat diperoleh melalui berbagai sumber. Di antaranya, yang pertama, situs web pemerintah. Situs web pemerintah memiliki informasi tentang proses demokrasi, sistem politik, politik sosial, dan hak-hak politik masyarakat. Yang kedua, media massa. Media massa memiliki peran penting dalam memberikan informasi tentang proses demokrasi. Contohnya, dengan mempublikasikan berita tentang politik dan hak politik masyarakat. Yang ketiga, lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang politik, hak asasi manusia, dan demokrasi juga mempunyai peran penting dalam diberikannya informasi tentang proses demokrasi kepada masyarakat. Yang terakhir, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti universitas atau sekolah politik juga dapat memberikan berbagai informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam proses demokrasi. Seperti itu, Kak. Wah, bagus banget jawabannya. Makasih ya. Iya. Kita lanjut yuk, jalan-jalan lagi. Dan halo kak. Hai. Aku mau tanya dong, Boleh, tanya apa nih? platform apa saja kak sih kak yang bisa kita gunakan untuk mencari kegiatan demokrasi, dan website apa saja sih? Oh, oke, saya jawab. Kita bisa tahu kegiatan demokrasi dengan menggunakan platform seperti mengandalkan akses internet. Mereka menggunakan aplikasi media sosial dan teknologi untuk meningkatkan kesadaran merukut aktivitas. Dan mereka menggunakan media sosial untuk mendorong partisipasi dalam pemungutan suara, kegiatan keterlibatan masyarakat lainnya. Seperti contohnya, warga di Belarus menggunakan ponsel mereka untuk mengunggah video selama demonstrasi menentang hasil pemilu Agustus 2020 yang mereka anggap curang. Dan ada beberapa website yang bisa memberikan banyak informasi tentang demokrasi, yaitu 1. Klik dari gramedia.com, 2. id.m.wikipedia, 3. Visip UMSU 23 Juni 2023, 4. Neliti.com, 5. Jurnal Konstitusi.mrki.id. Seperti itu. Makasih ya kak, nanti aku akan akses websitenya. Oke, kita cari lagi yuk, jalan-jalan. Oke, kita lanjut yuk. Dan halo kak. Kak, apa saja sih yang bisa menjadi perusak demokrasi di media sosial? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Beberapa hal yang dapat menjadi perusak demokrasi di media sosial adalah sebagai berikut. 1. Disinformasi, yaitu penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat dapat mempengaruhi pemilihan dan pendapat masyarakat. 2. Propaganda politik, penggunaan media sosial untuk menyebarkan propaganda politik yang dapat mempengaruhi pemilihan masyarakat. 3. Ancaman keamanan, yaitu penggunaan media sosial untuk mengintimidasi atau mengancam para pihak yang tidak sepadangan dengan seseorang, dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat. 4. Cyberbullying, penggunaan media sosial untuk membuli,
memberikan komentar negatif atau mengancam orang lain dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat. 5. Politisasi isu sosial, yaitu penggunaan media sosial untuk mempolitisasi isu sosial dapat mempengaruhi pemilihan masyarakat. 6. Polarisasi politik, yaitu penggunaan media sosial untuk mempolarisasi perdebatan politik dapat mempengaruhi pemilihan masyarakat. 7. Diskriminasi, yaitu penggunaan media sosial untuk mempromosikan diskriminasi dapat mempengaruhi pemilihan masyarakat. 8. Politik identitas, yaitu penggunaan media sosial untuk mempromosikan politik identitas dapat mempengaruhi pemilihan masyarakat. Yang terakhir yaitu 9. Pengaruh asing, penggunaan media sosial untuk mempengaruhi pemilihan masyarakat dari luar. Oh, jadi banyak banget ya Kak ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalan. Dadah Kak. Kita lanjut yuk. Halo Kak. Halo. Lagi ngapain sih Kak? Lagi scroll TikTok. Kak mau tanya dong. Boleh. Itu apa ya? Apa sih keujaran kebencian dan hoax, dan contohnya itu apa aja sih? Ujaran kebencian dibuat untuk memengaruhi orang lain untuk membenci atau memandang buruk suatu kelompok atau individu. Contoh, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, dan menghasut. Yang hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, atau informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Contohnya, satir atau parodi, koneksi yang salah, konten palsu, konten menyesatkan, koneksi yang salah, dan konten tiruan. Oh, gitu ya Kak? Iya. Makasih Kak, bye-bye. Halo Kak. Hai. Lagi ngapain sih Kak? Sibuk banget. Scroll Instagram. Kak mau tanya dong. Boleh. Kak, untuk undang-undang tuh apa saja sih yang mengatur tentang ujaran kebencian dan hoax? Undang-undang yang mengatur kebencian atau hoax terdapat pada pasal 154 KUHP, pasal 154A, pasal 156, pasal 156A, serta pasal 157 ayat 1 dan ayat 2 yang berisi barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4 500. Jika bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada melakukan kejahatan itu belum lagi lewat 5 tahun sejak putusan hukumannya yang dahulu, lantaran kejahatan serupa itu juga telah mendapat ketetapan, maka ia dipecat dari jabatannya. Oh gitu ya Kak, makasih Kak. Kita lanjut yuk jalan-jalan. Halo Kak. Hai, Kak lagi ngapain sih Kak? lagi nonton YouTube nih. Oh, Kakak mau tanya dong. Boleh. Bagaimana sih ada tata krama di media sosial untuk menyalurkan suara demokrasi? Memanfaatkan media sosial sebagai penyaluran suara demokrasi adalah mencari informasi yang bermanfaat. Dalam menggunakan media sosial, kita manfaatkannya dengan bijak dan positif. Salah satunya dengan menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi yang dan berpengetahuan. Ya Kak? Sama tidak menebarkan kebencian dan berita palsu, dan jadikan media sosial sebagai penyebaran kebaikan. Makasih ya Kak. Iya, Aku sampai sama-sama. jadi tahu nih. Ya guys, kita lanjut lagi. Halo Kak. Halo. Aku mau tanya dong. Boleh? Untuk pemanfaatan di media sosial sebagai sarana pendidikan demokrasi itu bagaimana sih Kak? Jadi gini, yang pertama menetapkan tujuan pendidikan, yang kedua membangun dasar pengetahuan, yang ketiga menggunakan platform yang tepat, yang keempat melakukan interaksi aktif, yang kelima mempelajari keterampilan kritis. Oh, itu ya Kak. Makasih ya Kak.
Kak. Iya? Ketemu lagi, Kak. Wah iya, ada apa nih Kak? Mau tanya dong. Tanya lagi. Iya, banyak banget pikiranku sekarang, Kak, tentang demokrasi. Iya sih, soalnya demokrasi untuk anak muda ini gak ada hentinya Kak. Iya. Kakak, gimana sih? Kan kakak ini sebagai anak muda ya. Iya. Manfaatan di media sosial untuk suara demokrasi itu gimana sih, Kak? Memanfaatkan media sosial sebagai suara demokrasi menjadi cara yang terbaik untuk melibatkan anak muda dalam proses demokrasi untuk sekarang ini Kak. Ada berbagai cara untuk melakukannya. Yang pertama, dapat menjadi tempat yang menarik untuk mengajukan pertanyaan, berkontribusi pada diskusi, dan berbagi ide-ide baru mereka kepada masyarakat. Yang kedua, membagikan konten yang membangun dan menginspirasi. Yang ketiga, terlibat dalam kampanye dengan menyebarkan pesan yang akan melakukan perubahan sesuai dengan preferensi mereka. Yang keempat, membantu menyuarakan pendapat dan perubahan yang dapat dilakukan untuk lebih memajukan negara ini. Dan yang terakhir, terlibat dalam program kewarganegaraan. Pemanfaatan media sosial sebagai suara demokrasi tidak hanya untuk menghibur semata, berpartisipasi dalam diskusi, tetapi juga untuk memastikan bahwa suara pemuda didengar dan dipertimbangkan dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung sekarang ini, Kak. Oh, gitu ya, Kak? Iya. Sebagai anak muda. Oke, makasih, Kak. Bye-bye. Iya. Ada orang. Halo, Kak. Hai. Ketemu lagi nih, Iya Kak. nih. Kak, Apa mau nih? tanya dong. Oh, tanya lagi. Tanya Iya. apa emangnya? Kakak, apa sih rencana kakak untuk berkontribusi terhadap proses demokrasi di negeri kakak? Oh, rencana yang akan saya lakukan adalah satu, mendorong partisipasi aktif dari warga negara. Saya bisa menghubungi masyarakat secara langsung dan memperkenalkan sistem perwakilan yang ada di negara saya. Saya juga bisa memberikan informasi tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu dan bagaimana cara memilih wakil yang berkualitas. Dua, menyebarkan informasi yang kredibel. Itu rencana saya yang akan saya lakukan. Jadi kakak mau menjadi presiden ya, Kak? Ya enggak juga. Oke, makasih ya, Kak. Kak, permisi dong, boleh tanya enggak? Boleh. Tadi kan kakak udah tanya-tanya, sekarang giliran dong ya. Oh, oke. Apa sih yang kakak ketahui tentang penggunaan media sosial di era demokrasi ini? Serta apa sih tentang ujaran kebencian, komentar negatif, dan penyebaran hoax dalam berdemokrasi? Tuh, media sosial sudah menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk anak muda dalam mengekspresikan suara demokrasi. Dengan menggunakan media sosial, anak muda dapat mengekspresikan pendapat mereka tentang berbagai isu politik, sosial, dan kebijakan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan anak muda untuk mengekspresikan suara demokrasinya melalui media sosial, yaitu dengan memulai diskusi. Yang kedua yaitu untuk ujaran kebencian, hoax, dan komentar negatif ini, Kak, ya. Di era digital saat ini, informasi dan berita dapat dengan mudah diterima dan diedarkan oleh semua orang di berbagai platform media sosial. Oleh karena itu, komentar negatif, kebencian, dan penyebaran hoax dalam proses demokrasi dapat merugikan masyarakat dan berpotensi mengancam keutuhan negara. Oleh karena itu, penelitian pada topik ini sangat penting untuk dilakukan. Gitu, Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Sekian pertanyaan aku kepada siswa-siswi di SMK Negeri 1 Jombang, dan aku terima kasih kepada guru pendampingku sekaligus wali kelas aku, yaitu Bu Elin Dwi Wahyuni, sarjana pendidikan, dan guru mapel yaitu Pak Jojok, Pak Malik, Pak Data, Pak Sutono, Pak Selamet, Pak Budir, Pak Waldan, Bu Umi, Bu Rizka, Bu Enda, Pak Santoso, Pak Adam, Pak Rijo, dan Bu Ayu. Dan aku juga berterima kasih kepada seluruh tim inti P5 yang ada di SMK Negeri 1 Jombang. Seperti itu, pertanyaan dari aku. Dan